Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Semoga Bapak Ibu sehat semua ya Pak ya. Kita ketemu kembali siang hari ini dalam keadaan sehat semua. Mari kita mulai diskusi kita siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali materi siang hari ini, ada satu pengantar yang menarik untuk kita diskusikan ya Pak ya. Dan ini silahkan nanti diskusikan masing-masing sebagai pengantar. Kira-kira Bapak Ibu kalau ditanya yang mana yang paling afdol? Kalau bicara yang paling afdol artinya dua-duanya baik. Tapi Pak, salah satunya ada yang terbaik gitu ya Pak ya. Jadi yang mana yang paling afdal di saat itu Bapak boleh untuk menjamak atau mengqashar salatnya. Atau kita istilahkan yang sering kita dengar namanya rukhsah. Kira-kira Bapak Ibu, di saat itu Bapak Ibu boleh untuk mengambil rukhsah. Tapi boleh juga tetap seperti aslinya. Kira-kira mana yang paling afdol? Ngambil rukhsah atau ngambil yang aslinya? Ayo. Gimana Pak? Ngambil aslinya apa ngambil rukhsah? Kalau boleh kita polling nih, yang pilih ngambil rukhsah yang mana ya Pak? Iya. Bapak satu. Yang lainnya? Yang pilih tetap yang afdol Ustaz menjalankan yang aslinya. Ada yang aslinya? Wah, banyak yang masih bingung Ustaz, gitu ya. Takut kejebak nanti ya. Dari Bapak Ibu semua, mungkin dalam kultur kita, terutama di Indonesia ini kan mayoritas secara kultur itu bermazhab Syafi'i ya Pak ya. Mazhab Syafi'i ini Bapak Ibu, itu afdalnya adalah aslinya. Ketimbang apa tadi? Ngambil rukhsah. Jadi saya ulang, mazhab Syafi'i ini kalau ditanya yang paling afdal adalah ngambil, kenapa pindah Pak? Takut ditanya Pak ya. Jadi saya ulang, karakter mazhab Syafi'i apa tadi Pak? Tetap menjalankan aslinya, itu lebih afdal ketimbang ngambil apa tadi? Rukhsahnya. Itu ya? Itu karakter mazhab Syafi'i. Tapi mazhab selain Syafi'i, itu afdal rukhsah ketimbang ngapain? Ngambil aslinya. Makanya, ketika Bapak Ibu family gathering kemana Pak? Ke Australia. Atau ke puncak itu ya. Ini mau sholat zuhur sama asar, itu biasanya Bapak Ibu ngambil rukhsah apa ngambil aslinya? Tuh, kan beda pendapat satu bis kan? Ada yang ngambil rukhsah sholatnya jamak qashar, ada yang normal ketika ketemu rest area, sholat zuhur, datang waktu asar, sholat waktu asar. Nah, perbedaan karakter inilah yang menyebabkan mungkin selama ini Bapak Ibu bertanya-tanya, Ustaz, iya, kira-kira yang mana yang paling bagus, gitu kan? Rukhsah apa ngambil aslinya? Kan gitu kan? Terlepas dari Bapak Ibu pilih mana, setidaknya dua pendapat itu ada promotornya gitu loh. Yang pilih ngambil aslinya, itu karakter mazhab siapa tadi? Syafi'i. Yang afdal ngambil rukhsah itu saya bisa mengatakan rata-rata semua mazhab kecuali mazhab Syafi'i.
Nah, ini sebagai pengantar. Yang kedua, dan ini sering terjadi pertanyaan. Saya rasa kalau bicara praktek udah ahli semua kok jamak qasar. Saya ingin membicarakan yang jarang didiskusikan. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya, Ustaz, sebenarnya berapa jarak yang baru boleh jamak qasar? Oke, mungkin dulu Bapak Ibu pernah dengar dari Ustadz kita, mazhab Syafi'i itu baru boleh jamak qasar kapan perjalanannya? Setelah menempuh perjalanan 100, kebanyakan Pak. 83 pada 86 ya. Pokok 83 kilometer kalau nggak salah ya. Ustaz, kalau bicara 83 kilometer, sopir taksi berapa Pak sehari? Gitu kan? Oke. Satu perlu dicatat. Dan saya sempat meneliti nih, semoga kesimpulan saya salah. Apa itu Ustaz? Sahabat Nabi ketika mereka jamak qasar, ketika mereka nggak puasa bulan Ramadan karena musafir, itu sahabat Nabi cenderung mengikuti Nabi. Tidak mendapatkan kaidah umum setelah berapa kilometer baru jamak qasar. Jadi ceritanya sahabat Nabi ikut Rasul jalan ke sana. Akhirnya Rasul keluarkan komando jamak atau qasar. Ketika Rasul berjalan ke sana, sudah jauh posisinya, baru Rasul komandokan, mulai berbuka puasa di siang Ramadan. Jadi sahabat Nabi itu tidak mendapatkan apa, Pak? Batasan jarak baru boleh jamak qasar atau tidak puasa ketika siang Ramadan. Akhirnya, ulama fikih kemudian mengambil sampel. Oh, kemarin Rasulullah pernah ngajak sahabat ke sana, dari Madinah ke Mekah, baru jamak qasar. Akhirnya diukur, Pak. Jarak Mekah-Madinah atau Madinah-Mekah sebagai apa? Patokan jarak. Oh, ada yang mengukur sampel Rasul pergi ke Perang Badar. Diukurlah dari Madinah ke posisi Perang Badar. Jadi, penyebab perbedaan pendapat. Jarak kapan baru boleh jamak qasar itu karena terjadi perbedaan apa nih Pak? Sampel yang diambil oleh para ulama dijadikan patokan sebagai apa tadi? Ketentuan jarak jamak qasar. Maka dalam mazhab Syafi'i 83 km kurang lebih. Dalam mazhab Hanafi perjalanan 3 hari 3 malam. Kan beda tuh. Nah, ada satu mazhab yang menarik, yaitu mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau belum pernah dengar, namanya mazhab Zahiri. Adalah mazhab yang mengambil konteks umum terlepas dari apapun pandangannya. Selagi hadis atau ayat bilang safar, berarti selama dia safar, maka boleh jamak qasar. Tanpa memperhatikan apa? Jarak. Nah, yang jadi masalahnya, nah ini Pak, jadi masalahnya. Bahasa Indonesianya safar itu apa? Ayo, cari bahasa Indonesia. Safar apa, Pak? Satu kata, Pak. Jangan perjalanan jarak jauh, jangan. Itu bukan satu kata. Jalan, perjalanan. Berarti Bapak dari rumah ke sini safar? Nggak pas, Pak. Nggak pas. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, safar itu bahasa Indonesianya pengembara. Pas nggak Pak, pengembara? Nggak. Pengembara itu berangkat sejauh-jauhnya, selama-lamanya, entah kapan pulang, nunggu udah sukses. Gitu Pak? Nggak pas diartikan pengembara. Jadi bahasa Indonesianya safar itu sulit dicari. Nah, kalau kita artikan secara spesifik lagi, safar itu kalau sering kita dengar dari Ustadz kita, perjalanan menempuh yang jauh, nanti ada tujuan untuk balik lagi. Nah, mazhab letterlock tadi, selagi dia safar, orang urus jaraknya, maka itu sudah boleh menjadi syarat untuk boleh jamak qasar. Jadi, kalau boleh saya simpulkan sebagai pengantar ini, pertama, mazhab Syafi'i lebih mengutamakan aslinya ketimbang apa tadi Pak? Rukhsah. Yang kedua, perbedaan jarak
masing-masing mazhab berbeda pendapat disebabkan apa tadi? Perbedaan sampel yang mereka ambil karena Rasulullah sering main komando. Yang ketiga menariknya adalah tentunya Bapak Ibu, hal yang membolehkan qashar boleh jamak. Tapi belum tentu hal yang membolehkan jamak boleh qashar. Ya? Qashar itu apa Ustaz? Qashar itu salat yang seharusnya 4 rakaat diringkas jadi berapa? 2. Yang 3 jadi? Oh nggak mungkin. Masa jadi setengah? Jadi yang bila bisa jamak qashar cuman yang 4 rakaat. Dari zuhur ke asar. Kalau di qashar berarti apa? Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jika dilakukan di waktu zuhur namanya apa? Jamak sekarang. Berarti jamak qashar. Takdim apa takhir? Takdim. Kalau asar zuhur di waktu asar namanya qashar jamak takhir. Maghrib di waktu isya jamak takhir. Isya ke waktu maghrib jamak takdim. Isya-nya jadi 2 rakaat, maghribnya jadi setengah. Jadi tetap 3 Pak, tetap 3. Habis nanti gitu ya. Tapi subuh ada jamak qashar nggak? Nggak ada. Habis kalau jamak qashar. Masa 2 rakaat di jamak lagi, di qashar lagi ya Pak ya. Nah itu teknisnya. Sebabnya karena safar, perjalanan jauh. Tapi jamak qashar ini jadi wajib. Kapan Pak jamak qashar jadi wajib? Ketika dia melaksanakan haji. Jadi ke dalam rangkaian puncak haji, ketika mulai wukuf sampai dia masuk ke waktu apa itu? Di Mina, di Muzdalifah dan melontar jumrah, mereka saat itu terutama di wukuf itu saat itu zuhur dan asar wajib untuk dijamak. Bukan lagi sunnah, bukan lagi mubah, tapi malah hukumnya apa Pak? Wajib ketika rangkaian haji. Lanjut. Teknis saya udah ngerti semua. Lalu yang keempat, pembahasan jamak qashar. Karena para ulama berbeda pendapat mengenai berapa jamak qashar itu boleh untuk dilakukan, maka akhirnya kalau hemat saya pribadi, pendapat saya Pak ya, saya lebih cenderung mengikuti pendapat yang terakhir tadi. Apa itu? Selagi dia musafir, boleh jamak qashar terlepas dari jaraknya yang begitu jauhnya. Karena begini Pak, walaupun kita ke Saudi itu berjalan ribuan kilometer, kalau naik pesawat berapa lama Pak? Cuma 9 jam kan? Atau 10 jam maksimal. Nah, ketika Bapak berpikiran karena karakter mazhab Syafi'i tadi afdol apa tadi Pak? Aslinya, akhirnya Bapak Ibu tetap salat apa? Normal apa jamak qashar? Normal kan? Iya. Jadi sebenarnya ini perdebatan fikih. Nah, menariknya Bapak Ibu semua, yang nggak boleh begini, Jangan menganggap yang normal paling soleh ketimbang yang rukhsah gitu loh. Jangan menganggap rukhsah yang sholatnya di qashar seakan-akan sholatnya apa? Diremehkan. Itu nggak boleh. Karena kebolehan jamak qashar itu bukan hadis malah. Bahkan ada ayatnya dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa, seingat saya kan. Laisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Enggak dosa kok kalian untuk mengqashar salat. Nah, ini teoritis, Pak. Saya ingin bawa pelajaran ini dalam konteks kekinian. Karena kalau kita bicara secara teoritis, saya rasa udah belajar semua. Yuk kita ambil pelajaran jamak qashar ini dalam konteks kekinian. Sering muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana jika dokter melakukan operasi? Yang butuh waktu berapa lama, Pak? Kadang 4 jam, kadang 5 jam operasi. Dari zuhur sampai maghrib. Bagaimana Ustaz? Mungkin Bapak pernah melakukannya. Apalagi orang yang tinggal di Bekasi, apalagi yang tinggal di Bogor. Sholat maghrib isanya gimana, Pak?
Boleh nggak Ustaz jamak qasar dengan alasan apa? Jalanan macet, ya kan? Nah, dua ini dulu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambah tadi ya. Ada satu hadis menarik sahih dari Imam Muslim bersumber dari Anas bin Malik. Apa itu? Isi riwayat ini kurang lebih begini. Rasul pernah menjamak, bukan mengqasar, Pak. Rasul pernah menjamak salat. Kalau bahasa ringkasnya, bahasa saya begini, tanpa ada sebab hujan dan angin. Jadi Rasul pernah Bapak menjamak salat, dalam riwayat itu tanpa sebab hal yang mengharuskan atau tanpa sebab karena hujan lebat. Artinya pokoknya tiba-tiba ujuk-ujuk hari itu Rasul jamak qasar tanpa ada apa tadi? Sebab. Nah, ini hadis riwayat dari Imam Muslim dan statusnya sahih. Nah, dari pelajaran hadis ini ternyata Bapak Ibu, salat jamak qasar itu boleh, tapi bukan berarti sesuatu yang rutin. Ketika dia statusnya bukan musafir. Berarti kalau status dokter tadi, mau nggak mau operasi harus berjalan selama 5 jam, berarti boleh nggak Pak dia menjamak qasar gara-gara mengoperasi pasiennya? Boleh. Atau pasiennya sendiri? Ya kan? Pasien sendiri ya Pak ya? Boleh. Toh karena alasan apa ini? Alasan medis, gitu kan? Alasan medis. Karena Rasul sendiri pun pernah melakukan jamak tanpa apa tadi? Sempat hujan dan angin. Tapi bukan menjadi sesuatu yang apa tadi? Yang rutin. Nah, gimana Ustadz kalau pengantin? Mau pesta ya Pak ya? Pestanya jam berapa Pak? Jam 10. Baru selesai jam 1, jam 2. Masih bisa Pak, salat normal ya? Selesai pesta jam 4. Boleh nggak Pak jamak qasar? Jangan-jangan dulu salat apakah nggak nih? Yang nggak salat, nah ini na'udzubillah nih. Hemat saya, masih boleh dia menjamak qasar karena apa ini? Ada alasan. Alasan apa nih Pak? Alasan karena tamu, alasan efisiensi pakaian gitu kan. Toh juga Rasul sendiri pernah menjamak Pak, bukan apa nih? Mengqasar. Tanpa ada sebab baik hujan maupun angin atau hal yang memaksa beliau. Tapi bukan sesuatu yang rutin, gitu ya. Nah, gimana kalau seorang jaksa atau hakim melakukan persidangan, gimana Pak? Sidang bisa nggak dipending ya Pak? Ya, oke, ini clear, tapi jangan sesuatu yang rutin. Yang kedua, jamak qasar. Ingat tadi jamak Pak ya, bukan qasar ya. Artinya sholat zuhurnya tetap 4, asarnya juga tetap 4. Ustaz, bagaimana jika dia menjamak sholatnya, tapi dengan alasan karena jalanan sangat macet sekali di luar prediksi? Boleh nggak Pak? Yang paling sering terjadi apa? Maghrib sama Isya. Prediksinya Maghrib bisa di rest area. Ternyata baru setengah perjalanan masuk pintu tol, udah macet. Baru nyampe rest area, ternyata udah kelewat waktu Isya. Ustaz, boleh nggak salatnya dijamak? Bukan qasar Pak ya. Karena ini musafir bukan? Bukan. Yang pertama, jika memang ada kondisi seperti ini, kita harus pastikan dulu bahwa perjalanan memang sudah dalam prediksi kita. Itu yang pertama. Artinya kita selalu berupaya salat pada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu bagi orang beriman waktunya sudah ditentukan. Itu pertama. Yang kedua, jika memang kenyataannya di luar prediksi kita, karena memang waktunya sudah waktu salat tapi ternyata keburu kejebak macet, nggak bisa salat di perjalanan karena posisi kita yang nyetir. Gitu ya? Kalau jadi Bapak penumpang masih bisa usaha ya Pak ya, salat dalam mobil. Sehingga kemudian terpaksalah kita meninggalkan salat maghrib dari waktunya, keburu masuk waktu salat Isya. Ada yang berpendapat seperti ini,
caranya adalah sholat maghribnya diqadha di waktu sholat isya. Ada yang berpendapat seperti itu. Artinya sholat maghribnya kelewat, tapi dia lakukan sholat maghrib di waktu apa nih? Waktu isya. Berarti niatnya apa? Qadha. Itu kan niat qadha kan? Iya. Ada yang berpendapat tidak, cukup dilakukan jamak takhir. Karena tadi dalilnya Rasul pernah menjamak salat tanpa sebab hujan dan angin. Ini kan sebabnya apa, Pak? Itu sebab macet, itu kan? Iya. Oke, yang terakhir nanti kita diskusikan tema yang sering ditanyakan seputar jamak qasar. Boleh nggak Ustaz jamak qasar? Karena musafir ini Pak ada 3 tipe Pak. Ada musafir taat, ada musafir mubah, ada musafir maksiat. Musafir taat seperti apa Ustaz? Mungkin Bapak Ibu dari Indonesia berangkat ke Saudi untuk melaksanakan umroh. Ini musafir apa ini? Taat. Mungkin Ibu mau ke Singapura, mau berkunjung. Kebetulan mungkin punya saudara jadi dubes gitu kan, berarti musafir nggak ke Singapura? Musafir. Ini musafir apa nih Pak? Taat, karena mau silaturahmi, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu mau family gathering ke Malang misalnya. Ini musafir apa nih Pak? Mubah, taat apa maksiat? Mubah. Mau family gathering apa ya? Mungkin Bapak Ibu mau ke Amerika, ke Las Vegas, ngapain Pak? Ke kasino, judi itu kan. Ini musafir apa nih Pak? Maksiat. Kira-kira Pak dari 3 musafir ini, yang mana boleh jamak qasar? Kalau yang musafir mubah, boleh nggak? Boleh. Yang musafir taat? Boleh. Kan ini jawabannya. Mungkin Bapak dulu bertanya, Allah mudik doang. Mudik doang, kok puasanya malah enggak. Boleh apa kagak Pak? Kan sering tuh dengar diskusian, cuman mudik doang. Gitu kan? Kok puasa Ramadan malah diambil rukhsah nggak puasa. Sayang. Kira-kira ini musafir apa Pak mudik ini Pak? Taat kan? Terus kapan lagi boleh nggak puasa kalau musafir taat aja diragukan? Gitu kan? Oke. Musafir maksiat boleh nggak Pak? Siapa tahu kan ini musafir budiman, mau judi tapi kepikiran juga sholatnya gitu kan. Boleh apa kagak? Nah, ulama beda pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Tapi pertanyaannya, kalau dibilang nggak boleh, terus gimana ya mau sholat? Normal gitu. Wah, bagus itu ya. Jadi ada pejudi budiman gitu ya. Nah, dari 2 pendapat yang pertama, sepakat ulama bilang bahwa musafir taat dan maksiat boleh jamak qasar, tapi musafir maksiat itu adalah musafir yang bukan mayoritas ya. Mazhab Syafi'i justru melarang jika musafir maksiat untuk mengambil rukhsah. Kenapa? Karena jangan sampai kemaksiatannya lancar gara-gara diberi apa Pak? Keringanan. Wallahu a'lam. Nah, udah 10 menit lagi Pak ya. Oke, kami berikan ruang untuk diskusi bertanya. Sebelum kita habis waktunya, saya simpulkan, musafir pada umumnya adalah boleh untuk jamak qasar dan seluruh rukhsah yang lainnya. Yang kedua, perbedaan jarak berapa kilo, berapa lama boleh jamak qasar, itu masing-masing mazhab berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i mengambil 83 km kurang lebih. Perbedaan ini disebabkan karena para sahabat Nabi selalu mendapatkan komando tanpa ada sabda dari beliau. Walaupun ada sabda beliau, tadi saya temukan ternyata hadisnya kurang valid. Yang keempat, dalam konteks kontemporer, jamak qasar bisa ditemukan dengan alasan macet, bisa ditemukan karena dokter mau operasi gitu kan, dan sejenisnya. Ini menjadi boleh, tapi bukan sesuatu yang selalu dilakukan atau rutin. Terutama yang karena macet tadi, upayakan dahulu sholat maghrib dulu, baru sholat
baru jalan, jangan sampai kejebak jebak macet. Itu Pak ya. Ya syukur alhamdulillah kan Jasa Marga udah banyak rest area ya Pak ya. Ya. Oke, monggo, ada yang mau nanya, diskusi. Saya tidak bicara secara teknis karena Bapak Ibu sudah tahu semua teknis jamak qashar. Monggo. Nah, menarik. Ustadz, kalau gitu dari dua pendapat, dalam kondisi macet tadi, karena terpaksa sholat maghrib udah kelewat, yang paling bagus ambil yang qadha, apa ambil yang jamak? Saya lebih senang ngambil yang jamak, Pak. Kenapa? Karena yang jamak itu kan jelas tadi. Rasul sendiri pun pernah menjamak tanpa sebab hujan dan angin. Tapi kalau apa tadi? Qadha itu kesannya apa ya? Kita tidak menemukan alasan alibi syar'inya gitu. Hanya gara-gara ketinggalan waktu doang kan? Maka saya pribadi lebih senang mengambil yang jamak ketimbang apa tadi? Yang qadha. Wallahu alam Pak ya. Tapi jamak takhir ya Pak ya. Iya, wallahu alam. Ada lagi silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan apakah masih diperbolehkan untuk sholat sunnah 2 rakaat sholat wajib? Dan ini sering menjadi diskusi di kalangan santri gitu ya. Bahkan dulu kami kuliah gitu bilang, yang wajib aja di jamak qashar, apalagi mana kepikiran sholat ba'diyah qobliyah gitu ya. Yang 4 aja dikurang kan. Tapi terlepas dari itu semua, Rasul itu dalam prakteknya seringnya justru beliau lebih menjaga yang jamaknya. Dalam konteks perbandingan antara yang kan ada sunnah muakkadah, ada ghairu muakkadah. Kalau sunnah qobliyah ba'diyah ini Pak, muakkadah apa ghairu muakkadah? Muakkadah. Apa Pak muakkadah? Sangat dianjurkan sekali. Tapi kalau ghairu muakkadah tidak dianjurkan sekali. Enggak Pak, semua sunnah dianjurkan Pak. Iya. Perbedaannya satu Pak, kalau muakkadah itu Rasul cenderung menjaganya. Jangan sampai apa? Ketinggalan. Baik dalam kondisi mukim maupun dalam kondisi safar. Nah, qobliyah ba'diyah ini kan muakkadah. Artinya sunnah yang selalu diupayakan Nabi untuk apa? Dijaga. Nah, cuman saya butuh dalil lagi. Apakah kemudian Rasulullah ketika musafir itu tetap menjaga qobliyah ba'diyah ini secara intens atau tidak? Tapi kalau seandainya itu dilakukan, kapan beliau lakukan? Bisa contoh, maghrib ke isya, berarti ada ba'diyah ya Pak ya? Berarti mau nggak mau apa? Sebelum sholat isya harus apa tuh? Ba'diyah maghrib dulu. Nah, cenderungnya apa? Ketika jamak itu, baik takhir maupun takdim, langsung setelah assalamualaikum, langsung apa? Langsung sholat isyanya. Maka hemat saya adalah kesimpulannya tetap disunnahkan kalau Bapak mau apa sih? Menjaga qobliyah ba'diyahnya. Tapi kalau kita konfirmasikan ke Rasul, saya belum menemukan dalil apakah beliau tetap menjaga itu atau tidak. Wallahu a'lam Pak. Oke, silakan satu lagi Pak. Monggo. Ya. Mau 5 lagi monggo. Terserah Bapak dah. Ikut aja Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan biasa kalau misalkan keluar kota itu pesawat misalnya mau pesawat itu jam 1 lah. Nah kalau misalkan Surabaya kan mungkin nyampe itu sebelum asar. Iya. Nah itu kalau sesuatu berarti boleh dijawab. Iya. Atau memang di sholat di Jawa. Iya. Kultur mazhab Syafi'inya masih tempel. Karena selagi bisa normal, ngapain apa Pak? Rukhsah. Itu kultur mazhab tuh. Walaupun kita nggak sadar kalau kita Syafi'i, walaupun kita nggak sadar kalau saya ini masih membawa kultur mazhab Syafi'i. Nah, kultur mazhab Syafi'i itu sangat wajar sekali karena kita memang dari kecil sudah belajar itu. Dan dalam prakteknya kita
memang sering mempraktekkan itu. Tapi terlepas dari itu semua Pak ya, Bapak fun-fun aja. Terserah mau ngambil yang jamak, ngambil rukhsah atau ngambil apa Pak? Normalnya. Tapi kalau Bapak misalnya tiba di sana atau kebetulan lagi ngadem di masjid atau musola, tahu-tahu Bapak udah jamak takdim tadi itu. Ternyata nyampe sana jam 2 lagi ngadem di musola, tahu-tahu asar sholat asar jamaah di situ. Bapak disunnahkan sholat asar lagi. Kenapa Pak? Disunnahkan sholat asar. Kenapa? Karena sholat asar yang kedua ini sunnah, yang pertama tadi Bapak sudah mengugurkan kewajiban. Gitu ya. Jadi ceritanya hari itu ada seorang sudah sholat di sono, tapi nyampe ke Masjid Nabawi. Rasul sholat, dia dengar. Kenapa mereka nggak sholat habis sholat? Ternyata setelah ditanya, kami sudah ya Rasul sholat, tapi di musola di RT kami kalau bahasa kita kan itu. Lalu Rasul menyarankan mereka ikut sholat di sini, yang di sini sunnah, yang sana tadi yang wajibnya. Gitu Pak ya? Wallahu a'lam. Oke, monggo silakan Pak. Oh, monggo Pak Nurdin. Lama nggak tahu Pak Nurdin. Ya. 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 Kalau udah nyampe rumah itu Ustaz ya. Kan berarti status musafirnya udah selesai gitu kan. Berarti boleh nggak Ustaz jamak takhirnya di mana tadi? Di rumah. Sebelum itu kita jawab Pak, yang afdol jamak takhir apa jamak takdim? Nambah di pelajarannya. Kan ada dua jamak nih, ada takdim, ada takhir. Kira-kira Pak, afdol yang mana nih? Saya belum tahu Pak, alasannya apa yang mana afdol. Tapi ini baru kelintas saja Pak pertanyaan saya. Oke, sementara saya jawab kira-kira aja Pak. Kalau saya pribadi kira-kiranya afdol takdim Pak. Kenapa afdol takdim? Karena apapun yang terjadi nanti ke depan, kita sudah menjalankan apa? Kewajiban. Tapi kalau takhir, apapun yang terjadi ke depan, khawatirnya yang zuhurnya belum sempat dilakukan. Maka sementara saya mengatakan afdol takdim. Jadi kalau kita menggunakan variabel bahwa afdol takdim tadi, maka untuk pertanyaan ini tadi, sebaiknya lakukan jamak takdim. Itu ya. Ustadz, gimana kalau dia ngambil pendapat afdol takhir? Keburu nyampe rumah. Status dia musafir udah selesai kan itu kan. Wah ini apa namanya? Sementara saya belum bisa jawab Pak ya. Karena waktu itu saya sempat debat sama istri gitu kan. Udahlah kata saya, jamak aja di jalan, di perjalanan rest area. Nanti kalau keburu nyampe rumah, statusnya bukan lagi musafir. Nah sampai sekarang saya belum sempat apa menelitinya ya Pak ya. Tapi apa namanya yang afdol jamak takhir, jamak takdim daripada jamak takhir. Wallahu a'lam Pak ya. Iya. Satu lagi silakan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan bahasa Ustaz tadi menyediakan kalimat terkininya ya Pak. Nanti itu juga ada dinamika ya Pak. Iya betul dinamika. Bisa berubah juga Pak. Betul ya. Iya. Yang bisa berubah kan Al-Qur'annya. Betul betul. Ini Pak. Terkait ada diskusi Pak bahwa kalau bisa dijama ada pendapat Pak. Oke, tapi apa iya di kosong di diskon Pak? Rukhsah. Nah, ada pendapat salah satu kubu di kami Pak itu jangan terlalu mengingatkan jamaah boleh cuma kosong. Namun Pak, yang tadi disampaikan Pak itu tadi ada keringanan kosong. Nah, teman-teman ada Pak di waktu yang Quran maupun hadis kalau nggak salah Allah menyukai kalau manusia mengambil kemudahan itu atau dia mampu sedekah. Iya. Saya nggak tahu itu sesuai siapa. Iya. Iya. Yang kedua Pak. Nah, kalau kaitannya dengan zaman kosong dan zaman kosong itu dengan konsepnya sholat
menghormati waktu, Pak. Itu yang seperti apa sih, Pak? Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Oh, kayaknya 3 pertanyaan ini, Pak. 2 ya. Yang pertama, Ustaz, ada literatur. Betul hadisnya sahih itu. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimahu. Kalau nggak salah, sebagaimana diriwayatkan. Allah itu senang ketika kita menjalankan keringanannya, seperti Allah juga senang kita menjalankan aslinya. Itu betul, Pak. Literatur. Yang kedua, dalam riwayat lain, Rasul mengatakan keringanan ini adalah sedekah. Maka ambillah. Gitu kan? Itu literatur betul. Nah, Ustaz, ada diskusi kecil di antara kami. Apa itu diskusinya? Janganlah sering ngambil rukhsah. Toh juga itu cuman keringanan. Tapi pendapatnya sana bilang, enggak, justru ini sedekah Allah. Allah senang untuk diambil sedekahnya. Inilah yang tadi saya katakan, pada ujungnya, Pak, pada ujungnya, masing-masing mazhab akan mengerucut satu pendapat, kan? Nah, mazhab Syafi'i mengerucutkan afdal aslinya. Mazhab yang lain selain Syafi'i, afdal apa, Pak? Rukhsahnya. Dan inilah pendapat. Yang namanya pendapat, sifatnya adalah subjektif. Tergantung pada metodologi yang mereka pakai. Maka tidak dipungkiri terjadi perubahan hukum seiring perubahan waktu dan zaman. La yunkaru taghayyurul hukmi ma'ataghayyur zaman wal amakin. Tidak dipungkiri terjadi perubahan hukum seiring apa, Pak? Perubahan waktu dan zaman, gitu kan? Nah, misal contoh, waktu zaman Covid kemarin, itu sholat di rumah ya, Pak ya? Iya. Bahkan Jumat aja enggak ya, Pak ya? Gara-gara apa ini? Perubahan waktu dan zaman dan keadaan. Pertanyaan yang kedua apa tadi, Pak? Yang kedua apa tadi, lupa saya. Salat menghormati waktu. Salat menghormati waktu, lah ini, Pak. Saya menemukan literatur tentang salat menghormati waktu itu adalah di mazhab Syafi'i. Saya belum mempelajari jauh di mazhab yang lain. Kenapa mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mengatakan ada salat menghormati waktu? Artinya Bapak tetap salat di waktu ini, tapi nentap. Dan nanti ujungnya Bapak, salat pada aslinya jamak takhir atau jamak takdim. Ya gara-gara apa, Pak? Gara-gara mazhab Syafi'i menilai tadi afdal rukhsah apa ambil aslinya? Ambil aslinya. Jadi untuk mengisi kekosongan di waktu yang belum terlaksana aslinya, dikenalah salat apa, Pak? Menghormati waktu. Saya nggak bisa menyalahkan itu karena ini pendapat mazhab Syafi'i. Dan perlu Bapak catat, Pak, fikih itu artinya apa? Fikih itu artinya knowledge and understanding. Suatu pengetahuan dan pemahaman. Artinya apa? Fikih adalah produk pemahaman dari ulama kita, maka jangan heran, pasti sering terjadi temu apa, Pak? Perbedaan pendapat. Gitu kan? Dan perbedaan pendapat dalam fikih bukan antara hitam dan putih, tapi antara akurat dan kurang akurat. Bukan salah dan benar, tapi pendapat kuat dan pendapat lemah. Bukan antara hak dengan batil. Itu kajian fikih. Ya? Kalau ditanya kajian fikih itu akurasinya 100% nggak, Pak? Enggak. Kajian fikih itu adalah zanniyat. Sesuatu yang banyak mengandung unsur dugaan. Ya? Maka perdebatan fikih itu hal biasa karena ini adalah pemahaman. Dan pemahaman bergantung subjektif berdasarkan metodologi masing-masing dari ulama kita ketika menggali suatu hukum. Pada ujungnya, Bapak yang mau ngambil rukhsah, silahkan. Bapak yang mau ngambil apa, Pak? Keringanan, silahkan. Tapi, kalau kepala rombongan udah mutusin apa, Pak? Karena, maaf nih sebagai penutup, ada Pak Jenderal nanya ke saya, hampir berantem sama istrinya. Ustaz, kami mau jalan-jalan sampai ke Malaysia naik mobil, kata dia. Istri saya kekeh mau sholat normal. Saya mau ngajak sholat apa? Rukhsah.
Akhirnya agak angkat suara dikit, selama perjalanan diam-diam wae kami Ustaz katanya. Maaf Pak, Rasul melarang suatu perjalanan, walau 2 atau 3 orang, harus ada satu apa Pak? Harus ada apa? Memimpin. Nah, ketika Bapak family gathering, mau ke Malang misalnya, ada kepala rombongan nggak? Kalau kepala rombongan memutuskan kita jamak qashar di sana, udah ngalah Pak. Karena apa? Pendapat fikih tadi itu enggak akurat, tapi taat sama aturan wajib. Jadi Bapak punya pendapat masing-masing itu. Kalau kepala rombongan memutuskan kita jamak qashar, ikut Pak. Jangan kekeh masing-masing. Kacau perjalanan itu. Gitu ya. Ada yang ketinggalan di rest area. Ada yang sudah duluan di rumah makan gitu kan. Akhirnya kacau perjalanan. Jadi jika sudah terputuskan oleh pimpinan, ikut pendapat dia. Perbedaan tadi terselesaikan. Jadi putusan penguasa, putusan yang berwenang meminimalisir perbedaan. Gitu ya. Begitu juga nanti mau Ramadan dah. Oke, cukup ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.